Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas C akan mempresentasikan mata kuliah pengelolaan sinyal digital dengan tema desain filter IIR. Adapun nama kelompok dari kelompok 3 yang pertama Muhammad Fahri Azizi, yang kedua Rila Afrila, yang ketiga Selvi Arfianti, yang keempat Serina Viola Widiasari, yang kelima Kariska Putri Ananda. Untuk materi pertama dalam desain filter IIR ini adalah konversi filter analog pada fungsi transfer HAS sama dengan S plus 0,1 per S plus 0,1 pangkat 2 plus 9 ke filter digital IIR dengan menggunakan metode invariansi impuls menggunakan MATLAB. Nah, di bawah ini merupakan script yang digunakan pada software MATLAB. Terlihat di sini AP itu adalah attention passband atau pelemahan pada passband. Terus yang kedua ada AS itu adalah attenuation stopband atau pelemahan pada stopband. Di sini kami mengimplementasikan rumus ini dan menghitung sudut baru serta frekuensi H dari passband maupun stopband. Sekarang pada fungsi NWN yang sama dengan bottom ke dalam bracket menghitung frekuensi passband, menghitung frekuensi stopband, redaman passband dalam desibel dan redaman stopband dalam desibel. Lalu dari hasil tersebut ditemukan cutoff atau titik potong frekuensi WN pada sebuah filter analog Butterworth. Nah, selanjutnya pada suku terakhir dalam tanda kurung yaitu S, ada di sini S, menunjukkan bahwa kita bekerja dalam domain analog. Jika tidak menggunakan suku tersebut atau salah menuliskan kode, akan menunjukkan kesalahan atau memberikan jawaban serta grafik yang salah. Perintah selanjutnya adalah bottom dalam kurung NWM yang mengembalikan koefisien fungsi transfer dari filter digital Butterworth low pass order ke N dengan frekuensi cutoff WN yang dinormalisasi. Perintah selanjutnya adalah TF yang membuat model fungsi transfer. Nah, kami kembali menerapkan perintah bottom dan menemukan fungsi yang tidak dinormalisasi. Karena kami menggunakan metode invariansi impuls, kami menggunakan perintah impinvar yang membuat filter digital dengan koefisien pembilang dan penyebut. Yang respon impulsnya sama dengan respon impuls dari filter analog dengan koefisien B dan A sebesar I per T. Nah, sekali lagi, kami membuat model fungsi transfer yang merupakan fungsi transfer IIR filter yang kami butuhkan. Kami mendefinisikan W dari 0 hingga Pi dengan interval Pi per 16. Sekarang kami menemukan respon frekuensi dan kemudian kita menemukan nilai absolut dari respon frekuensi yang diperoleh yang merupakan respon besarnya dan memplotnya pada grafik di bawah ini. Nah, ini merupakan grafik hasil dari script MATLAB-nya. Nah, grafik ini merupakan filter digital IIR menggunakan variansi impuls. Nah, selanjutnya ada bentuk fungsi transfernya yang tadi rumus tadi itu. Ini. Terus yang gambar tengah ini adalah nilai pelemahan stopband dan passbandnya atau AS atau AP. Nah, pada gambar ketiga ini yang paling kanan adalah nilai Butterworth IIR. A adalah sekian dan B adalah sekian. Selanjutnya, gambar yang kiri nilai interval dan respon frekuensi transformasi Z. Dan yang terakhir adalah gambar magnitudo dari HW.
Ya, jadi di poin nomor 2 ini ialah IR filter design by the bilinear transformation atau infinite impulse response menggunakan transformasi bilinear. Nah, seperti kita tahu bahwa transformasi bilinear ini digunakan dalam pemrosesan sinyal digital dan juga teori kontrol. Nah, di mana transformasi bilinear ini digunakan untuk mengubah atau merepresentasikan sistem waktu kontinu menjadi waktu diskrit, atau bisa kita bilang sebagai pemetaan dari bidang S ke bidang Z, di mana nanti sumbu J pada bidang S ini akan dipetakan lagi ke unit circle pada bidang Z. Nah, di sini ada soal bahwa kita harus mengkonversikan filter analog dengan fungsi sistem HAS sama dengan S plus 0,1 dibagi S plus 0,1 kuadrat ditambah 16 ke dalam filter digital IIR, di mana menggunakan transformasi bilinear. Nah, filter digital ini mempunyai frekuensi resonansi sebesar V per 2. Nah, bagaimana solusinya? Bagaimana cara kita untuk mengkonversikan filter analog ke dalam filter digital IIR? Nah, jadi pertama kita perhatikan bahwa filter analog ini memiliki frekuensi resonansi sebesar 4 gitu. Filter analog. Nah, frekuensi ini nantinya tuh akan dipetakan ke dalam frekuensi resonansi digital. Ini V per 2, omega R V per 2. Dengan memilih nilai parameter T. Nah, dari hubungan persamaan di e-book itu ada 10.3.43 menyatakan bahwa kita harus memilih T-nya sama dengan setengah agar bisa mendapatkan hasil omega R sama dengan V per 2. Jadi pemetaan yang kita inginkan ialah S sama dengan 4 dikali 1 min Z pangkat min 1 dibagi 1 plus Z pangkat min 1. Nah, ini adalah hasil pemetaannya. Nah, filter digital yang dihasilkan dari sistem di atas atau pemetaan yang sudah kita lakukan ini memiliki fungsi sistem. Nah, ini dari domain S sudah diubah ke domain Z. Itu nilainya HZ sama dengan 0,128 ditambah 0,006 Z pangkat min 1 dikurang 0,122 Z pangkat min 2 dibagi 1 plus 0,006 Z pangkat min 1 ditambah 0,975 Z pangkat min 2. Nah, ini sudah dipetakan dari S ke Z. Nah, kita perhatikan bahwa koefisien suku Z pangkat min 1 dalam penyebut HZ itu dapat didekati dengan 0. Dalam arti penyebut yang ada Z pangkat min 1 itu bisa diartikan sebagai 0. Jadi kita memperoleh penyebutnya itu berubah 1 plus 0,975 Z pangkat min 2. Nah, setelah itu kita dari hasil tersebut kita memiliki poles atau kutub dari filter yang sudah diubah ke domain Z, yaitu poles 1,2 sama dengan 0,987 E pangkat J V per 2 dan 0-nya 1,2 sama dengan min 1 dan 0,95. Nah, oleh karena itu kami telah berhasil merancang filter dua kutub yang beresonansi di dekat omega R sama dengan V per 2. Jadi ini hasilnya. Selanjutnya ada masih dengan tema yang sama, yaitu infinite impulse response filter design by bilinear transformasi. Jadi kita menggunakan transformasi bilinear tapi berbeda kasus. Terus di sini tuh design a single pole low pass filter is specified to have its mean 3 decibel. Nah, jadi soal yang terakhir ini ada berkasus temakan sama dengan kasus yang nomor 2, yaitu infinite impulse response filter menggunakan transformasi bilinear. Nah, jadi sini soalnya itu adalah kita suruh mendesain filter low pass satu kutub yang ditentukan untuk memiliki penguatan minus 3 desibel pada omega C 0,2 pi menggunakan bilinear transformasi, di mana sini ada filter analognya ialah omega C per S plus omega C, di mana omega C ini memiliki keterangan ialah bandwidth of the analog filter yang nilainya minus 3 desibel. Nah, bagaimana solusinya? Jadi filter digital ini ditentukan untuk memiliki penguatan minus 3 desibel pada omega C 0,2. Nah, dalam domain frekuensi, filter analog omega C 0,2 itu sesuai dengan atau koresponden dengan ini. Ini adalah suatu ketentuan omega C sama dengan 2 per T dan 0,1 V sama dengan 0,65 T. Nah, ini adalah hasil omega C-nya. Nah,
sekarang filter analog ini memiliki fungsi sistem. Nah, ini masih berkaitan dengan omega C ini. Nah, kita masukin nih HS-nya itu rumusnya omega C per S plus omega C. Nah, omega C itu kita masukkan 0,65 per T. Nah, sehingga didapatkan hasil analog filter 0,65 per T dibagi S plus 0,65 per T. Nah, hal ini mewakili desain filter domain analog. Nah, sekarang kita menerapkan transformasi bilinear yang diberikan oleh persamaan di e-book itu 10.3.40 untuk mengubah filter analog menjadi filter digital yang kita inginkan. Nah, dengan demikian kita peroleh HZ sama dengan 0,245 dikali 1 plus Z-1, 1 per 0,509 Z-1. Nah, di sini adalah sudah diubah ke dalam domain Z, sehingga berubah persamaannya menjadi demikian. Nah, di mana parameter T ini telah dibagi di domain Z, sehingga kita menghasilkan respon frekuensi filter digital atau H omega, itu nilainya 0,245 dikali 1 plus E pangkat min J omega dibagi 1 min 0,509 Z min J omega. Nah, ini adalah frekuensi respon of the digital filter yang sudah diubah ke filter digital frekuensi respon. Nah, pada omega sama dengan 0, H0 sama dengan 1, dan omega sama 0,2 pi, kita mempunyai H 0,2 pi atau respon impulsnya yang dalam digital filter itu senilai 0,707, di mana ini adalah suatu sistem yang kita inginkan. Jadi ini adalah hasilnya H omega dan juga ini keterangannya. Sekian dari presentasi kami tentang filter infinite impulse